Faren mengajak Gladys pulang. Gladys membuka matanya kembali. Ia melihat sekitarnya. Kemana gadis itu? Mungkinkah ia sudah pergi? Apakah dia marah kepadaku? Kakak sepupu macam apa aku ini? Tega menjambak adik sepupunya sendiri dengan tuduhan pelakor. Tapi belum tentu juga dia adik sepupunya Faren. Seperti di film-film monolog gadis dalam hati. Suamiku, kamu tak marah kepadaku. Faren menatap tajam Gladys. Bola mata abu-abunya terlihat sangat indah dari jarak dekat seperti ini. Untuk apa aku marah? Justru aku senang melihat kamu cemburu seperti tadi, ucapnya Denigan. Wajah datar. Wajah Gladys memerah dan terasa panas seketika. Apa maksud ucapan Faren? Aku cemburu. Tidak mungkin, itu hanya kesalahpahaman biasa. Ucap Gladys mengelak. Walaupun ingin rasanya ia berteriak bahwa ia memang cemburu, sangat-sangat cemburu. Namun Gladys malu untuk mengungkapkannya. Oh, seperti itu? Ya sudahlah, kalau begitu. Mungkin akunya saja yang kepedean, maaf. Ucap Faren kembali dengan wajah dingin seperti biasa. Gladys tidak mengerti dengan sikap Faren. Di satu sisi ia terlihat angkuh, di sisi lain ia begitu manis. Apakah ia memiliki kepribadian ganda? Ayo, kita pulang, ajak Faren kembali. Iya, baiklah. Faren kemudian mengajak Gladys keluar dan menuju ruang kepala sekolah. Terlihat Faren sedang meminta izin kepada pria yang berperawakan subur itu. Setelah berdiskusi sebentar, Faren akhirnya kembali dengan Gladys yang menunggu di depan pintu ruang kepala sekolah. Saat Faren dan Gladys berjalan keluar gerbang sekolah, Gladys melihat seorang pria mengendarai motor hijau ninja seperti miliknya. Gladys melihat plat nomor yang ternyata benar itu motornya. Perasaannya mulai tak enak, sepertinya motornya di rumah telah dicuri. Suamiku, tunggu di sini. Aku mau mengejar seseorang. Gladys berlari tanpa minta persetujuan Faren. Faren yang melihat Gladys berlari segera ikut mengejarnya. Hei, mau kemana kamu? Tanya Faren sambil berlari. Faren menggelengkan kepalanya saja, melihat istri uniknya itu. Pada akhirnya Faren berlari kencang mendahului Gladys. Faren tahu motor ninja hijau itu motor kesayangan Gladys. Saat masih tinggal di rumahnya Gladys, Faren selalu melihat Gladys selalu memandikan motornya setiap hari. Faren mengambil balok kayu yang tergelak di pinggir jalan. Tanpa membuang waktu ia melemparkannya ke arah kepala pria yang membawa motor itu. Dengan laju pelan, karena jalanan yang padat, sehingga ia tak bisa mengebut di jalan. Pada akhirnya pencuri itu terjatuh dari motor dan Gladys segera mengamankan motornya. Sedangkan Faren mengamankan sang pencuri. Para orang yang berlalu lalang ikut membantu Faren membawa pencuri itu ke kantor polisi. Sedangkan Faren menghampiri Gladys yang sedang menangis terisak melihat motornya yang sedikit rusak dengan goresan di bodi samping kanannya. Motorku, lirik Gladys yang duduk di samping motornya. Hanya karena motor kamu relakan nyawamu sendiri melayang dan menangis seperti anak kecil begini. Gadis aneh.
ucap Faren yang membuat Gladys semakin menangis kencang. Kamu tuh, kalau tak tahu sejarah tentang motor ini, jangan banyak bicara. Hentak Gladys dengan masih menangis terisak. Faren tersentak saat Gladys mencecarnya. Selama mereka bersama, belum pernah sama sekali. Gladys menghentaknya seperti ini. Faren tahu jika motor ini sangat berarti bagi Gladys. Ayo, biar aku perbaiki motormu di rumah, ucap Faren mencairkan suasana. Faren mencoba membantu Gladys membangunkan motor kesayangannya itu. Biar aku yang bawa motormu. Tidak, tak ada yang boleh menyentuh motorku. Aku yang bawa kamu di belakang saja. Gladys segera menaiki motornya. Pada akhirnya Faren yang mengalah. Dengan malu-malu ia dibonceng oleh seorang wanita dengan motor Gladys yang seharusnya lelaki yang mengendarainya. Gladys melajukan motornya dengan kecepatan di atas rata-rata. Ia berkebut-kebutan di jalan. Faren terlihat tegang dan refleks memeluk tubuh Gladys dari belakang dengan erat. Sedangkan Gladys sedikit lebih tenang. Terasa darahnya berdesir lebih cepat, sangat hangat. Rasanya ia tak ingin menyudahi kebersamaan ini. Kapan lagi ia dipeluk seperti ini? Anggap saja Gladys sedang mengambil kesempatan dalam kesempitan.